wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas tersedianya waktu untuk kegiatan komunitas belajar kita. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Nah, ternyata dalam konsep budaya positif itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang terpenting di sini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan ke paradigma baru. Paradigma baru tentang pembelajaran adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang diawali dengan kita asesmen awal dulu, melihat kebutuhan peserta didik. Nah, di mana setiap peserta didik itu memiliki berbagai macam karakteristik. Jadi tidak semua karakteristik peserta didik itu sama. Ada yang menangkap suatu pembelajaran melalui metode-metode tertentu. Ada yang melalui gambar, ada yang melalui audio visual, ada yang melalui praktek, ya, dia menghasilkan produk. Jadi pembelajaran di paradigma baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini gambarnya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu di paradigma baru sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan guru mengontrol murid, akibatnya adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tetapi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan terhadap anak-anak. Itu miskonsepsinya. Kemudian di paradigma baru, nah stimulusnya seperti ini, kita ambil beberapa contoh, ya. Realitasnya kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya berbeda-beda, ya. Kenapa berbeda? Antara kita dalam satu komunitas aja berbeda-beda tuh kebutuhannya, ya. Misalnya guru kelas 1 kebutuhannya beda dengan kelas 1 yang lainnya, ya kan? Kenapa? Karena di dalam kelas itu terdapat berbagai macam kebutuhan murid, tidak sama. Bisa saja di kelas 1A itu murid siswanya lebih banyak yang aktif, tapi di kelas 1B tidak, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Sekarang tidak seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu berprinsip apakah kita bisa mengontrol orang lain? Ternyata tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Itu. Jadi paradigma yang sekarang kita gunakan, kita tidak bisa memaksakan teman kita harus mengikuti apa yang kita lakukan, tetapi dia akan berubah dengan perubahan dari dirinya sendiri. Kemudian kita ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sangat perlu, ya, karena tujuannya sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah kita terapkan di dalam kelas, yaitu sama dengan kesepakatan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan itu diambil dari peraturan sekolah. Kita persempit lagi di dalam kelas. Yang sekarang itu kita kenal dengan kebajikan kelas. Nah, ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kalau kita mau membentuk nilai-nilai kebajikan itu, kita tidak memandang kamu dari suku apa, dari agama apa, jadi kita tidak melihat itu. Jadi dalam satu kumpulan itu adalah sama,
ya, tidak membedakan. Jadi suku ini nilai kebajikannya ini yang kita ambil, jadi tidak seperti itu. Kita ngambil yang sama. Contoh yang kita ambil dalam institusi atau organisasi dalam profil pelajar Pancasila itu yang sudah kita sering dengar: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, sedangkan Ibu itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kemudian kalau 9 pilar karakter itu ada lagi nilai-nilai kebajikannya lain, ya: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran. Nah, dari 3 organisasi ini mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang berbeda. Kalau kita di sekolah, kita mengambil nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari nilai kebajikan tersebut ada yang namanya kebutuhan dasar manusia, ya. Manusia pasti membutuhkan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, ya. Nah, di sini ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa terima, kemudian ketiga bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini secara tidak langsung kita perlukan, ya. Kita perlukan tanpa kita sadari. Ya, kita perlu kasih sayang, tentunya anak-anak juga seperti itu. Penguasaan itu anak-anak perlu sesuatu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, ya. Nah, di sini ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa terima, kemudian ketiga bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini secara tidak langsung kita perlukan, ya. Kita perlukan tanpa kita sadari. Ya, kita perlu kasih sayang, tentunya anak-anak juga seperti itu. Penguasaan itu anak-anak perlu, ya, dia butuh. Dia contohnya seperti ini, di dalam kelas dia selalu menjadi yang nomor 1. Saya Bu, saya bisa Bu. Nah, itu adalah penguasaan. Nah, kemudian bertahan hidup, saat istirahat anak-anak perlu makan. Nah, kita juga seperti itu, perlu makan, perlu minum, dia bertahan hidup. Kemudian kesenangan, dia perlu istirahat bermain. Nah, itu salah satunya. Kebebasan. Nah, anak di kelas kita ada yang hiper ya, aktif ya. Dia ingin belajar selalu di luar. Nah, dia merasakan ingin kebebasan. Nah, itulah kebutuhan. Sebenarnya dia itu kebutuhannya dia, bukan kenakalan. Itu yang dia butuhkan. Saya ini perlu belajar di luar. Saya ini ingin berlari. Jadi tidak mesti di dalam kelas. Nah, itulah yang diperlukan oleh siswa-siswa kita yang sekarang ini. Kemudian dari situ kita punya motivasi perilaku manusia, ya. Kenapa kita perlu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi dan perilaku manusia. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang dulu pernah kita lakukan terhadap murid, ya. Hukuman itu ternyata menyakiti, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, kita boleh memberikan penghargaan, tapi ternyata salah, ya. Penghargaan itu jadinya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena adanya penghargaan, siswa itu baru ingin termotivasi, ya. Kalau tidak ada penghargaan, dia biasa-biasa saja. Nah, dia tidak mau. Nah, kemudian merusak hubungan sifat iri, ya. Dia dapat terus, dia kok bisa. Nah, jadi anak-anak jadi iri kepada temannya yang mendapatkan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kenapa sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking? Ternyata seperti ini. Penghargaan ranking itu akan
membuat salah satu pihak atau dalam kelompok belajar anak itu menjadi iri. Nah, selanjutnya adalah merampas hak dan menghargai dirinya, ya. Misalnya saya bisa, tapi ada yang lebih bisa lagi. Ternyata harga dirinya dirampas oleh orang lain. Nah, yang benar bagaimana? Nah, ternyata yang konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, ya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contohnya seperti ini. Kalau anak-anak yang piket, kalau anak-anak buang sampah sembarangan nih, letakkan sembarangan. Keyakinan kelas kita apa? Ya, kan menjaga kebersihan. Kalau kita buang sampah ke sembarangan, akibatnya apa? Kesehatan kita terganggu. Kalau kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas, kamu harus bagaimana? Saya harus membersihkan atau saya harus mengambil sampah itu dan saya letakkan ke tempatnya. Jadi bukan berarti kamu tidak belajar, kamu di luar, itu hukuman. Jadi kita kembalikan ke anak. Kalau itu keyakinan kelas sudah kamu laksanakan, tidak buang sampah sembarangan itu? Belum, Bu. Terus kalau untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu bagaimana? Saya akan membersihkan tempat yang saya buang sampah, atau saya mengambil sampah itu letakkan ke tempatnya. Jadi anak itu mengambil solusi sendiri, bukan kita yang beri solusi. Jadi zamannya seperti itu, ya. Kalau kita yang memberi solusi, anak tidak akan berkembang. Dia tidak akan mengetahui salahnya di mana. Nah, itu, ya. Jadi kita tidak sekarang tidak sistemnya marah-marah, tidak, ya. Kenapa kamu buang sampah di sini? Kan tidak boleh. Nah, jadi kita panggil dan tidak kita marahi di depan anak-anak yang lain. Kita panggil atau kita berkata dengan halus. Tadi Ibu lihat, misalnya Doni membuang sampah tidak pada tempatnya. Kira-kira itu sudah melakukan keyakinan kelas belum? Keyakinan sekolah belum? Nanti anak spontanitas akan menjawab belum. Nah, terus kalau misalnya belum, apa yang kamu lakukan? Saya akan mengambil, Bu, sampah itu dan meletakkan di tempatnya. Jadi anak punya kreativitas untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, sadar diri. Ya, itu sekarang memang kalau memulai itu susah, tapi pelan-pelan kita terbiasa. Ya, karena saya sudah mengalaminya begitu. Mau mencoba itu kok susah ya, rasanya mau marah aja gitu kan. Tapi setelah saya panggil, saya ngikutin, oh ternyata itu juga lebih enak ke saya. Iya, lebih enak. Jadi anak-anak itu juga sama kita nyaman. Nah, itu yang jadi yang enaknya kita lakukan itu. Oke, nah ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, mungkin teman-teman sudah mempelajari waktu itu di PMM, ya. Kita di pertama itu ternyata kita buka restitusi itu sangat baik sekali untuk menyelesaikan masalah, ya. Ini bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ya, tawaran dan bukan paksaan. Jadi inilah ciri-ciri restitusinya. Ya, sadar diri. Ya, itu sekarang memang kalau memulai itu susah, tapi pelan-pelan kita terbiasa. Ya, karena saya sudah mengalaminya begitu. Mau mencoba itu kok susah ya, rasanya mau marah aja gitu kan. Tapi setelah saya panggil, saya ngikutin, oh ternyata itu juga lebih enak ke saya. Iya, lebih enak. Jadi anak-anak itu juga sama kita nyaman. Nah, itu yang jadi yang enaknya kita lakukan itu. Oke, nah ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, mungkin teman-teman sudah mempelajari waktu itu di PMM, ya. Kita di pertama itu ternyata kita buka restitusi itu sangat baik sekali untuk menyelesaikan masalah, ya. Ini bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ya, tawaran dan bukan paksaan. Jadi inilah ciri-ciri restitusi. Nah, di sini perbedaan, ya, siswa sering tidak mengerjakan PR.
Kalau kita kasih hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Ya, itu. Kenapa terlambat? Ini Bu, kita tidak mendengarkan alasan anak itu langsung. Sekarang di luar bersihkan halaman. Nah, itu hukuman. Tidak boleh sekarang. Kemudian kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Itu lebih ke konsekuensi. Misalnya gini, kita dari keyakinan kelas dulu ini kembali. Dalam keyakinan kelas itu, kalau kita tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Mengerjakan 3 kali lipat Bu, menulis lagi 3 kali lipat. Mereka sudah tahu nih konsekuensinya. Itu bukan hukuman karena sudah kita sepakati dari awal. Tuh. Terus kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, ya. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau tadi siswa membuang sampah sembarangan, terus itu merusak kesehatan, dia mengambil sesuai dengan keyakinan kelas, membersihkan kembali, berarti dia menghargai orang lain, ya, menjaga kesehatan bersama-sama. Jadi kalau hukuman itu tidak bisa lagi kita gunakan, murid jadi takut sama kita. Jadi yang lebih baik itu yang kita lakukan adalah konsekuensi atau dengan proses restitusi. Kita panggil, tidak kita kita hakimi anak itu di depan anak orang lain, teman-temannya. Karena itu sama dengan kayak kita itu membuli anak tersebut. Jadi lebih baik kita panggil di ruangan tersendiri, kita kasih tahu, kita tanyain kenapa kamu seperti ini. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, keyakinan kelas sudah kamu laksanakan belum? Nanti dia jawab sendiri. Terus bagaimana? Nanti dia akan menjawab lagi. Kalau seperti itu nanti selesai akan masalahnya. Ya. Nih, kita sebagai guru ternyata harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau kita penghukum ditakuti oleh siswa. Nah, kalau kita pemantau, kita ngeliatin sudah ngerjakan PR belum nih. Nah, itu juga kurang bagus. Nah, kalau sebagai teman terlalu akrab, nah nggak bagus juga, ya, nggak bagus juga. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini anak-anak jadi rasa bersalah. Kamu tuh loh, ibu sudah suruh belajar, masih saja ulanganmu jelek. Nah, anak itu jadi merasa bersalah, ya, merasa rendah hati. Jadi tidak bagus juga kita sebagai pembuat rasa bersalah ini tidak bagus. Nah, yang paling bagus kita sebagai guru adalah manajer. Manajer itu tadi kita terapkan dalam posisi restitusi. Jadi kita mengarahkan, kita sebagai fasilitatornya saja, anak itu yang berbuat, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Teman, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi anaknya yang jadi malu, ya. Tuh. Terus membuat rasa bersalah, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Iya, sadar diri itu lebih bijaksana. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok keyakinan kelas sih, kok nggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasa cenderung pakai kata tidak. Sekarang itu tidak boleh pakai kata tidak, ya. Jangan juga tidak boleh. Jadi kalau misalnya hak kelasnya harus bersih, buang sampah pada tempatnya. Kalau anak tidak boleh terlambat masuk kelas, datanglah tepat waktu. Jadi jangan pakai kata tidak atau jangan. Kan itu. Itulah perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Oke. Terima kasih untuk dari pemaparan saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah. Bisa ya, sudah cukup. Terima kasih untuk komunitas belajar di kelas 4 dengan kelas 3. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan bisa diterapkan dalam kelasnya, bahwa kita untuk
hukum seorang murid itu sekarang tidak di paradigma baru ya. Paradigma baru adalah memberikan anak-anak sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu adalah kesalahannya sendiri dan memberikan kesempatan kepada anak itu untuk memperbaikinya dari apa yang dia lakukan dan dia temukan solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan komunitas belajar kita dalam budaya disiplin positif. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.